Salam perjuangan buat seluruh adik-adik kami, siswa proses inten seluruh Indonesia. Adik-adik semuanya, biar kita satu pemahaman untuk memahami betapa pentingnya waktu yang masih tersedia ini, meskipun sedikit, tapi bisa menjadi waktu kunci atau menjadi kunci keberhasilanmu meraih kursi di PTN 2021. Ada ilustrasi seperti ini. Di dalam sebuah batu terdapat sebuah permata yang sangat berharga. Permata yang sangat berharga ini adalah kursi PTN yang sudah lama kalian idam-idamkan, sudah lama kalian angan-angankan. Dan batu yang sangat keras itu adalah segala jenis tantangan dan rintangan yang harus kalian lalui agar permata itu bisa kalian dapatkan. Adik-adik semuanya, permata ini bisa diperoleh jika batunya berhasil kamu pecahkan. Semua rintangannya berhasil kamu lewati. Dan itu memerlukan 1001 pukulan. Adik-adik semuanya, sejak kamu di Inten, sejak awal tahun ajaran, kamu sudah melakukan 1000 pukulan. Itu berupa progres yang sudah kau lewati selama ini. Sangat banyak kuis-kuis yang sudah kau lewati. Sangat banyak jadwal-jadwal yang sudah kau ikuti. Route at home yang sudah kau lakukan. Kemudian kau lakukan progres dengan bertanya ke guru. Kemudian kau berdiskusi dengan temanmu. Itulah 1000 pukulan untuk memecahkan batu ini yang sudah kalian lakukan. Adik-adik semua, satu pukulan terakhir adalah kata kunci. Sebab tanpa pukulan terakhir itu, batunya tidak pecah, permatanya tidak bisa kita dapat. Pukulan yang terakhir itulah waktu yang masih tersedia, yang sedikit ini, dari hari ini sampai menjelang UTBK, entah tanggal berapa kamu dapat jadwalnya, disitulah pukulan terakhir ini bisa kalian lakukan. Adik-adik semua, yang kita bahas ada 3. Untuk memperoleh pukulan terakhir ini, yang 3 inilah yang perlu kita bahas ya. Yang pertama, bagaimana cara belajar yang paling efektif di sisa waktu yang ada sebelum UTBK nanti. Lalu seperti apa strategi yang perlu kalian jalankan saat kalian di ruang ujian UTBK. Lalu setelah selesai UTBK, apa lagi yang perlu kalian lakukan? Oke adik-adik semua, tadi Bu JM sudah mengingatkan tolong diambil secara kertas sama alat tulis, lalu kau catatlah hal-hal pokok yang benar-benar sangat penting agar kau tidak lupa sehingga bisa kau jalankan di waktu yang sempit ini. Oke adik-adik semua, kita mulai yang pertama. Bagaimana belajar di sisa waktu sebelum UTBK? Dari ilustrasi tadi, adik-adik semuanya, sisa waktu ini adalah sisa waktu golden time. Ini waktu yang sangat penting yang bisa menentukan apakah 1000 pukulan yang sudah kalian lakukan sebelumnya akan menghasilkan kursi PTN bagimu. Justru inilah kata kuncinya. Dengan demikian adik-adik semua, yang paling bagus saat ini kalian lakukan adalah semua waktu yang masih tersedia ini, gunakanlah hanya untuk mengulang dan mengulang pelajaran. Sekali lagi, mengulang dan mengulang pelajaran. Kamu tidur, kemudian bangun, olahraga ringan, lalu mandi, ibadah. Selain itu, sisa waktu seluruhnya gunakanlah untuk mengulang dan mengulang pelajaran. Meskipun waktunya ini sedikit, tapi ini adalah pukulan terakhir yang harus kalian lakukan. Oke, baru yang kedua. Setelah seluruh waktumu kau gunakan untuk mengulang, cara mengulangnya pun kita harus terarah. Agar mengulang kita terarah, bahan yang kau gunakan untuk mengulang jangan terlalu banyak. Semua buku yang ada kau keluarkan ke atas mejamu, semua hendak kau baca,
gara-gara menurutmu masih perlu dibaca semua, itu justru cara mengulang yang tidak efisien. Yang paling efisien itu batasi bahannya untuk mengulang, cukup dari yang 3 ini aja. Soal tryout mulai Januari, yang kau peroleh di Inten, berarti mulai tryout yang ke-6. Soal diskusi sejak Januari, dan soal mandiri sejak Januari. Tentu ditambahkan dengan catatan-catatan yang sesuai dengan ini. Soal tryout tentu kau barengi dengan buku progresmu, bantu dengan buku progresmu. Cukup dari situ aja lah bahan-bahan yang kau gunakan untuk mengulang pelajaran ini. Tidak perlu lagi bahan-bahan yang lain. Itu nanti membuat rumit. Jika terlalu banyak bahan yang kau pakai, kemungkinannya adalah banyak buku berserakan di atas mejamu. Tidak satu pun yang tuntas kau pelajari. Oke adik-adik semua, sepakat tentang ini ya. Langsung lakukan mulai hari ini. Tujuan kita mengulang itu adalah satu, agar kau menjadi sangat terampil di apa yang sudah kau pahami. Adik-adik semua, ujian itu menguji keterampilan. Kalau kau memahami fisika, misalnya teori relativitas, kau ingat rumusnya, tapi nggak pernah kau latihan menggunakannya sehingga kau tidak terampil. Sama sekali tidak ada manfaatnya itu pada saat kau ujian. Mesti kau menjadi terampil. Ini tujuan mengulang yang pertama. Mengulang yang kedua, tujuannya agar kau memperoleh keterampilan. Kau bisa mengenal mana soal yang bisa kau jawab dan mana soal yang tidak bisa kau jawab. Pasti tidak ada peserta dari seluruh peserta UTBK yang mampu menjawab semua soal. Itu pasti nggak ada. Tapi begitu kau baca soal nomor 1, kau harus langsung bisa mengetahui soal itu bisa kau kerjakan apa enggak. Kalau bisa ya kerjakan. Kalau tidak bisa bagaimana Pak? Nanti kita bahas. Kalau bisa, sekali lagi ya, kalau bisa kerjakan. Kalau tidak bisa, nanti kita bahas caranya gimana. Itulah tujuan dari mengulang pelajaran. Oke, baru bagaimana cara mengulangnya? Cara mengulang pelajaran itu pun untuk adik-adik dari kelompok IPA dan mata pelajaran saintek, matematika, fisika, dan kimia, khusus yang 3 ini, sebaiknya ulangi apa yang sudah kau pahami saja. Ulangi sampai kau terampil. Jika ada soal fisika di tryout, kau sudah paham. Kau lihat buku progresmu soal nomor 1, kau paham. Justru itulah yang perlu kau ulangi. Ulangi lagi sampai kau terampil. Baru kau lihat soal fisika nomor 2 di tryout yang ke-6. Ternyata meskipun di buku progresmu ada penyelesaiannya, tapi kau tidak mengerti. Gak usah lagi ulangi, gak perlu. Karena apa? Kau ulangi pun sampai kau paham, tapi tidak terampil, itu gak bermanfaat. Pak, tapi saya hanya sedikit tahu tentang fisika, nggak apa-apa. Yang sedikit kau pahami itu, berlatihlah terus-menerus sampai kau menjadi sangat terampil. Apa ciri-ciri kalau kau sudah terampil? Soal itu bisa kau ulang, kau kerjakan sampai bisa kau selesaikan sesuai dengan durasi waktu yang diberikan oleh panitia, 1 menit. Jika soal itu meskipun kau paham, kau kerjakan ulang tapi masih butuh waktu 2 menit, itu ciri-ciri kau belum terampil. Agar terampil, kau perlu latihan, ulangi. Biar efektif, yang kau lakukan seperti itu adalah apa yang sudah kau pahami saja. Itulah cara mengulang khusus yang 3 ini. Untuk yang lainnya, sejarah, ekonomi, geografi, biologi, yang pertama kau ulang adalah apa yang sudah kau pahami. Itu dulu kau ulang, kemudian ulangi lagi sampai kau betul-betul terampil. Kalau masih mungkin, masih ada waktu, lanjutkan belajar yang belum kau pahami. Karena khusus seperti sejarah, biologi, kalau kau baca bukunya, kau hafal dan kau ingat, itu cukup. Itu sudah bisa kau pakai pada saat kau ujian. Itulah cara mengulang yang paling bagus. Seperti itulah adik-adik semua,
bagaimana belajar di sisa waktu sebelum UTBK ini. Seperti inilah yang perlu kalian lakukan. Oke, sekali lagi, secara ringkas ya, habiskan seluruh waktu yang masih ada untuk mengulang dan mengulang dan mengulang. Batasi sumbernya untuk mengulang, cukup kau memakai 3 bahan tadi, soal tryout, soal diskusi, soal mandiri sejak Januari, tentu tambahkan dengan catatanmu yang sesuai dengan bahan-bahan tadi. Kemudian lihat untuk soal tryout, kau dibantu dengan buku progresmu. Cara mengulangnya untuk matematik, fisika, dan kimia, ulangi apa yang sudah kau pahami saja. Untuk yang lain, pertama kali ulangi apa yang kau pahami, jika masih mungkin, lanjutkan belajar yang belum kau pahami. Itu cara paling efektif dan paling bisa kita gunakan dengan waktu yang tersedia, yang sedikit ini, meskipun sedikit, tapi menjadi kata kunci. Itu persiapan akademik. Tentu adik-adik semua, saat ujian, yang diperlukan itu bukan hanya kemampuan akademikmu, diperlukan juga kondisi fisik dan mentalmu yang bagus, rasa percaya dirimu yang cukup, kemudian suasana hatimu yang nyaman. Kalau kau percaya diri dan hatimu nyaman, semua potensimu bisa keluar pada saat ujian. Jangan ada yang cemas. Untuk memahami persiapan non-akademik ini, mempersiapkan diri bagaimana caranya agar suasana hati tenang, rasa percaya diri muncul, kecemasan hilang. Persiapan non-akademik sebelum UTBK. Ada 5 poin, petunjuk dan persyaratan, daftar kegiatan, kesehatan, kebugaran dan percaya diri, mental dan pikiran, dan kekuatan doa. Oke, saya mulai yang pertama, petunjuk dan persyaratan. Ini saya petik, saya kutip dari kartu ujian kalian. Di sana dituliskan oleh panitia, dikatakan bahwa perlengkapan yang harus kamu bawa nanti saat ujian UTBK adalah perlu kartu peserta ujian, kemudian fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi, ditandatangani kepala sekolah, berisi nama siswa, NIS, kemudian NPSN sekolah, dan foto terbarumu 3 bulan terakhir. Yang saya tandai ini yang merah, ini saya tambahkan, khusus bagi kalian angkatan 2021 perlu membawa surat keterangan lulus nanti dari sekolah. Lalu juga yang perlu dibawa adalah kartu identitas diri berupa KTP atau SIM. Nah, panitia menyarankan lokasi UTBK kamu harus lihat 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Saya garis bawahi 1 hari ini relatif, bisa 2 hari sebelum, bisa 3 hari ya. Lalu nanti pada saat ujian kalian harus dipastikan menggunakan masker saat berada di lokasi ujian, dan kalian perlu dalam kondisi sehat. Kondisi sehat di sini adalah berkaitan dengan COVID-19. Kamu bebas dari COVID-19. Kalau sakit-sakit, misalnya tangannya terluka dikit mah nggak ada masalah ya. Oke, kondisi sehat bebas dari COVID-19. Ini petunjuk dan persyaratan yang dikatakan oleh panitia. Lalu daftar kegiatan, ini juga ada di kartu ujian kalian. Jadi ini mungkin kalian sudah baca, saya perlu mengulasnya dan sedikit menambahnya ya, supaya lebih tegas. Nah, persiapan H-14, menjaga kesehatan disarankan stay at home. Kenapa 14 hari sebelum ujian disarankan stay at home, di rumah saja? Ini berkaitan dengan masa inkubasi 14 hari COVID-19. Jadi kalau sebelum ujian ini mulai dari sekarang, entah ujian kalian tanggal berapa, mulai sekarang pokoknya stay at home lah, belajar di rumah lah. Di rumah lah kalian melakukan aktivitasmu. Adik-adikku seperti itu ya. Dan ikuti petunjuk akademi yang disampaikan oleh Pak JH tadi, yang tadi dan yang akan disampaikan lagi, pokoknya catat seperti itu. Persiapan H-2 sampai H-1. Mencari informasi, menurut panitia, perlu mencari informasi lokasi tes dengan cara melihat lokasi pada web pusat UTBK tanpa harus datang ke lokasi ujian. Oke, tapi saya menambahkan, saya menyarankan, jika mungkin adik-adikku semua, uji coba jalan ke lokasi ujian dengan kendaraan yang kamu akan pakai nanti mengantar kamu di hari H. Kira-kira begitu. Untuk apa perlu diuji coba? Supaya mengetahui rutenya yang pas, yang paling cepat, mengetahui kondisi lalu lintas, kemacetannya, ya atau hal-hal lain lah yang memastikan supaya kamu nanti dapat waktu sampai di lokasi ujian.
lalu membuat perkiraan waktu ya. Kalau udah dicoba, kamu udah tentu udah bisa membuat perkiraan waktu. Dan adik-adikku sekalian, saya amati, saya tahu ada beberapa dari kalian yang tempat tinggalnya dengan lokasi ujian sangat jauh jaraknya. Ada yang di Jakarta Timur, ujiannya di daerah Tangerang sana, di UIN sana. Ada yang malah di Bogor. Nah, pertimbangkan, diskusikan dengan orang tua. Kalau lokasi ujian kalian agak sangat jauh, pikirkan untuk menginap di hotel terdekat. Coba diskusikan dengan orang tua ya. Oke. Kemudian adik sekalian, sebelum ujian tapi sudah hari H, berangkatlah dari rumah yang sesi pagi atau yang sesi siang. Makan pagi dulu deh, sarapan pagi atau makan siang kalau yang sesi siang. Berangkat menuju lokasi ujian, lalu ingat, semua dokumenmu harus yang kamu diperlukan kamu bawa, termasuk kartu identitas diri. Pastikan nanti ketika kalian berangkat itu sudah menggunakan masker, dianjurkan menggunakan sarung tangan, face shield, dan juga membawa hand sanitizer. Lalu adik sekalian, pastikan nanti kamu sudah tiba di lokasi ujian 1 jam sebelum waktu yang ditentukan. Yang sesi pagi pukul 1 jam sebelum 6:15, yang sesi siang 1 jam sebelum pukul 12. Yang kelompok campuran itu juga sama seperti sesi pagi, wajib 1 jam sebelum pukul 6:15. Pertanyaannya, mengapa sih dikatakan 1 jam sebelum? Emangnya kalau cepat waktu kenapa? Begini, kalau kalian 1 jam lebih cepat datang, berarti sudah bisa kalian mengamati lingkungan, menguasai lingkungan, di mana toiletnya, di mana tempat-tempat yang diperlukan. Ada Gium mengatakan, siapa yang menguasai lapangan, siapa yang menguasai lingkungan, dia yang memenangkan pertempuran. Jadi kalau kamu kuasai lapangan, kamu akan memenangkan pertempuran. Demikian adik sekalian. Lalu mengikuti prosedur sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19 seperti pemeriksaan tubuh. Nanti kalian ada pemeriksaan suhu tubuh. Menurut panitia, kalau ada nanti peserta yang suhu tubuhnya 37,5 derajat Celcius lebih, itu tidak diperkenankan ujian. Nah, disinilah pentingnya tadi, mulai dari sekarang, betul-betul kalian menjaga kesehatan, supaya kamu sehat. Kalau sehat, udah pasti suhu tubuhmu di bawah 37. Oke, adik sekalian, nanti kalian pada hari H sebelum ujian, disuruh minta kalian memasuki ruang ujian tentu dengan protokol kesehatan, serta mempersiapkan dokumen. Saat pelaksanaan ujian nanti, mungkin kalian berbaris dulu, jaga jarak, masuklah ke lokasi ujian dituntun oleh pengawas, duduk di meja ujian, di depanmu sudah ada komputer. Kemudian di awal-awal nanti pemeriksaan dokumen, jadi persiapkan dokumen, habis itu latihan ujian dulu, lalu nanti ada instruksi dari pengawas, kalian simak dengan baik-baik. Boleh ditanya, kalau ada yang kurang jelas instruksi pengawas boleh ditanya. Dan tentu melaksanakan ujian. Ada hal penting yang kalian harus ingat, saat ujian tidak diperkenankan berbicara dengan peserta lain ya. Mungkin nanti pengawas tidak menegurmu, tapi dicatat namamu, hati-hati. Makanya usahakan deh, ingat-ingat, jangan pernah bertanya, jangan pernah bicara, bertanya, apalagi bertanya materi soal kan. Dan juga tidak diperkenankan keluar dari ruangan ujian selama ujian berlangsung. Itu sebabnya tadi kamu lebih cepat datang, supaya segala sesuatunya sudah siap. Ada yang keperluan ke toilet, pokoknya udah beres, gitulah. Makanya selama kamu ujian, ada di ruangan. Lalu setelah berakhir nanti ujian, kamu tetap duduk sampai kemudian diizinkan oleh pengawas. Baik, itulah yang saya baca petunjuk-petunjuk dan persyaratan dari panitia. Saya yakin kamu udah baca, tapi ini penegasan supaya lebih tegas lagi. Dan bila perlu, baca lagi ulang nanti. Lalu saran kami dari Inten, berkaitan dengan kesehatan, kebugaran, dan rasa percaya dirimu. Adik-adikku sekalian, sama seperti saran panitia tadi, mulai sekarang sampai entah kapan kamu ujian, apakah tanggal 12 atau sesudahnya, mulai sekarang kamu bertahanlah di rumah, terus di rumah. Pasti lebih efektif belajar, mempersiapkan diri. Lalu selama kamu di rumah ini, usahakanlah kamu makan makanan dan minum minuman yang bergizi, yang berkualitas. Saya yakin orang tuamu pasti mendukung untuk itu ya. Kamu juga boleh menyarankan, saya ingin makan ini mak. Kalau Bu, misalnya, kalau kamu ingin makan tertentu, tapi di rumah lah. Jangan, andaikan selama ini kamu sering ya memesan makanan dari luar, GrabFood dan lain-lain, usahakan dulu untuk saat-saat sekarang sebelum UTBK, jangan. Menghindari, mengantisipasi, mencegah ada penyakit dan sebagainya. Pokoknya supaya tetap sehat. Kemudian jam tidurmu harus jaga.
Ya idealnya sih jam tidur itu ya kalau bisa jam 10, jam 11 malam kamu udah tidur dan bangun pagi. Oke, bahwa nanti ada istirahat siang sebentar, nggak ada masalah. Tidur yang cukup, bangun pagi dan olahraga ringan. Dengan demikian nanti andaikan kamu betul-betul ini perhitungkan semuanya, pasti kondisimu fit, segar, bugar sampai UTBK. Ada sekalian perlu segar, perlu semangat, perlu percaya diri, yes. Kalau bisa, adik-adikku sekalian begini ya, UTBK ini, ujian SBMPTN ini kan momentum atau event yang sangat penting. Bukan hanya sangat penting supaya kamu lulus PTN. Saya dulu pernah katakan, konsultasi pernah mengatakan, ini event UTBK ini sekaligus adalah menentukan, mempengaruhi hidupmu jangka panjang ini. Maka menghadapi suatu event seperti ini, perlu kita betul-betul full heart gitu ya, full segar, full pikiran yang bagus gitulah. Usahakan kamu dalam hari-hari terakhir ini segarlah setiap hari. Kenapa? Kira-kira seperti apa maksudnya segar? Ya, yang biasanya kita hanya mandi sehari karena di rumah aja, sekarang mandi pagi, mandi malam, kira-kira begitulah, mandi sore seperti itu. Selalulah pakaianmu rapi, pakaian yang segar, pakaian yang baru, yang bersih gitu, supaya rasanya setiap hari segar. Ini menghadapi event yang sangat penting, usahakan agak berbeda dari hari-hari sebelumnya, dan selalu semangat, gembira setiap hari. Kira-kira bagaimana membuat supaya kita semangat setiap hari? Ada sih beberapa cara. Dengan mendengar musik, oke, dengar musik sekali-sekali kamu nanti udah penat belajar, oke, setel musik yang gembira, gak berjoget-joget, kira-kira begitu. Dan ucapkan kata-kata yang positif, yang menyemangati diri, kira-kira gitu. Dan percaya dirilah kamu bahwa kamu bisa nanti berhasil di UTBK dan kamu bisa lulus PTN. Percaya. Apa alasan saya meminta kalian percaya? Adik-adikku, kalian semua siswa Inten. Apa yang kamu lakukan di Inten ini sejak masuk di Inten sampai hari ini udah luar biasa, bahkan masih kamu luar biasa lagi. Apa yang kamu dapatkan ini nggak didapatkan banyak orang di luar sana. Sebagai siswa Inten kamu sudah lebih dari yang lain. Ini alasannya kamu perlu percaya diri. Percayalah kamu bisa gitu loh. Soal UTBK itu bukan sesuatu yang aneh-aneh. Pasti yang sudah pernah kamu pelajari juga. Tinggal tadi seperti yang dibilang Pak JH itu, pahami dan kamu terampil menggunakannya. Adik sekalian, juga kami sarankan beberapa hari nanti sebelum UTBK, persiapkan pakaian yang paling bagus, yang kamu senang, yaitu sepatu yang bagus gitulah. Yang nantinya saat UTBK, itu yang kamu pakai. Supaya nanti UTBK itu betul-betul penampilanmu pun prima, kamu percaya diri dalam penampilan. Dulu selama ini saya lihat banyak peserta UTBK pakaiannya asal-asalan. Ya memang sih nggak disalahkan, bukan dilarang, tapi alangkah baiknya kamu juga tampil rapi, percaya diri. Yang cowok yang selama ini agak karena banyak di rumah jarang potong rambut, nggak apa-apa, potong rambut agak rapi dulu kamu saat nanti UTBK. Demikian sekalian supaya benar-benar kesehatan, kebugaran, penampilan prima, percaya diri itu nanti akan terjadi. Baik, selanjutnya adik sekalian, mental dan pikiran. Sikap terbaik yang menurut saya penting kalian hayati, kalian camkan, adik-adik sekalian begini. Kamu itu sudah belajar keras selama ini, bahkan masih akan belajar lagi kamu sampai detik-detik menjelang UTBK. Jadi buanglah kekhawatiran. Kadang-kadang kan selalu kita tergoda khawatir, gimana nanti ya, gimana bisa nggak saya menjawab soal UTBK, gimana nanti lulus, atau mungkin kayak ada penyesalan, gimana nanti ya, kayaknya saya terlalu tinggi pilihan saya. Nggak usah pikirkan itu semua, pikirkan yang hal positif, bahwa kamu berhasil dalam UTBK dan lulus PTN. Lagi pula adik-adikku semua, lagi pula ingat ya, kalian sudah KPJ kan? Kalau kamu mengikuti KPJ dengan baik, dengan wali kelas, pilihan keduamu sebenarnya udah pilihan lulus gitu loh. Menurut sistem KPJ Inten, pilihan keduamu itu udah lulus. Sebenarnya kamu udah bisa tenang gitu loh. Tinggal di sisa waktu yang masih ada ini, bagaimana kamu melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan, mengejar supaya lulus di pilihan pertama. Sebenarnya udah lulus kamu, kira-kira gitu, di pilihan kedua paling tidak. Itu adik sekalian. Jadi makanya kamu nggak usah khawatir deh. Buang jauh-jauh kekhawatiran. Lagi pula, kalau kita percaya diri, biasanya keluar kemampuan yang optimal. Kalau kita ada kecemasan, kemampuan maksimal kita nggak bisa muncul. Jadilah percaya diri, siap
Yakin bisa, supaya keluar kemampuanmu yang terbaik. Sering-sering ucapkan kata-kata yang positif, yang penuh harapan. Saya bisa, saya yakin Tuhan pasti menolong saya. Selalu berdoa, kira-kira seperti itu. Ingat, kata-kata positif, apapun kata-kata positif yang kamu ucapkan, itu mengandung kuasa. Kata-kata mengandung kuasa. Kata-kata seperti bibit tanaman. Kalau kamu ucapkan kata-kata positif, kamu berarti memberi kehidupan kepada kata-kata itu. Kamu ucapkan terus-menerus berulang-ulang, kamu berarti memupuk kata-kata itu dan menjadikannya kenyataan dalam hidupmu. Kata-kata mempengaruhi fisik dan juga mempengaruhi mental. Jadi mulai sekarang adik sekalian, jauhkanlah dari pikiran-pikiran negatif, jauhkan dari tindakan-tindakan negatif, ya kan? Berkaitan dengan itu, seperti jadi udah disinggung Pak JH, kurangilah, kalau bisa stop sementara bersosial media yang namanya Twitter, TikTok, Instagram. Tahu nggak, sekarang ini banyak sekali gosip-gosip informasi yang negatif, yang kalau kita baca kadang-kadang terpengaruh kita. Udahlah, sementara main game, stop. Sementara, hanya beberapa minggu kok, hanya beberapa hari kok ini. Nanti begitu selesai UTBK, selesai ujian mandiri, masih ada 1 bulan lebih sebelum pengumuman, habisilah main game, habisi bermedia sosial, no problem, gak ada masalah. Tapi kalau sekarang adik sekalian, stop dulu ya. Katakan paling mau stop. Ya paling tidak hanya yang sangat penting lah kamu pakai sosial media. Stop. Itu semua berpotensi mengganggu pikiranmu nanti, mempengaruhi daya juangmu, daya semangatmu. Jadi nanti adik sekalian, ketika hari UTBK kamu siap dari rumah, berangkat dari rumah, kamu sudah menggunakan pakaian yang bagus, yang kamu senangi, secara fisik, secara penampilan kamu percaya diri, kamu sudah didoakan. Oh ya, saya masih lanjutkan yang terakhir, kekuatan doa. Adik sekalian, kita ini semua punya keterbatasan pastinya. Tidak luput dari kekurangan. Kita bukan manusia yang sempurna. Oleh karena itu adik sekalian, meskipun kalian sudah berjuang, serahkanlah kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan kamu berserah. Semoga usahamu dan perjuanganmu diridhoi yang Maha Kuasa. Adik-adikku semua, agar doamu lapang dan berkenan di hadapannya. Kalau ada yang selama ini merasa berbuat salah kepadamu, kayaknya kamu tidak menyukai, membencinya, saya mohon, saya minta kalian, maafkanlah orang-orang, ampunilah orang-orang sekarang. Kamu lega, lepas. Dan kalau ada kamu pernah merasa bersalah ke orang di hari-hari terakhir ini, kirim WA, minta maaf. Supaya kamu plong ini, mau bertempur, mau berjuang di event yang sangat menentukan. Secara khusus adik sekalian, dalam rangka perjuanganmu mengikuti UTBK ini, mintalah dukungan doa dari banyak orang. Tentu utamanya dari orang tuamu. Orang tuamu udah pasti mendoakanmu, minta lagi. Dari guru-gurumu, saudara-saudarimu, teman-teman dekatmu, kirimkan melalui WA permintaan, misalnya kepada gurumu, Bapak Ibu Guru, si Anu sebutkan Bapak Ibu Gurunya, maafkan saya selama ini ada yang kesalahan saya sengaja atau tidak sengaja. Saya mau ujian UTBK tanggal sekian, mohon doanya ya Pak, Bu, misalnya. Terima kasih, semoga Bapak Ibu sehat. Kira-kira begitu. Tuliskan, kalau misalnya ada 5 gurumu yang mau kirim, jangan copy paste ya. Tetap ditulis, menunjukkan kesungguhanmu meminta dukungan doa. Juga teman-temanmu atau orang lain, orang-orang tertentu yang kamu ingin minta doa, jangan copy paste, diketik ulang. Kalau kami guru-guru inten, nggak perlu kamu WA kami semua mendoakan kalian. Jadi adik sekalian, terakhir nanti, ketika kamu sudah di hari H, dari rumah, pakai pakaianmu yang indah tadi, yang kamu senangi tadi, semuanya kamu sudah rapi, dukungan doa sudah menyertaimu semua, salimlah orang tuamu, berangkatlah ke medan perjuangan, ke tempat ujian, di mana kamu nanti, disitulah kamu bertempur, menjajal soal-soal ujian UTBK. Saya yakin semua di situ akan berjalan lancar, akan mulus, akan dimudahkan jalanmu adik-adik sekalian. Inilah pesan saya, inilah pesan kami dari Proses Inten. Semoga adikku sekalian selamat berjuang, semoga kalian semua sukses meraih cita-cita kalian. Lupakan langsung UTBK. Tidak ada lagi gunanya itu kau ingat-ingat. Entah apapun yang terjadi selama kau ujian, tidak ada lagi manfaatnya kalau itu diingat-ingat. Kita langsung fokus ke mandiri PTN. Mandiri PTN itu kan ada 2.
Mandiri PTN yang menggunakan nilai UTBK sebagai alat seleksi. Untuk mandiri PTN yang ini, kau tidak perlu lagi berpikir. Kenapa? Coba kita ulang secara ringkas ya. Kau sudah memanfaatkan sisa waktu yang ada ini untuk mengulang pelajaran, mengulang, sampai kau terampil. Kau terampil menggunakan apa yang sudah kau ketahui, kau terampil mengenali mana soal yang bisa kau jawab dengan baik, mana soal yang harus kau tebak. Kemudian semua soal UTBK kau jawab, dan waktu menjawab itu, kau konsisten mematuhi blocking time. Semua ini memberikan peluang kau memperoleh nilai UTBK yang tinggi. Nilai UTBK yang tinggi berfungsi untuk dua hal. Satu, memperbesar peluangmu lulus di PTN melalui jalur SBMPTN. Juga memperbesar peluangmu untuk lulus melalui jalur PTN yang menggunakan nilai UTBK sebagai alat seleksi, mandiri PTN-nya. Lupakanlah yang mandiri yang pertama. Sekarang mandiri yang kedua, ada mandiri PTN yang jalur ujian tulis. Khusus untuk SIMAK UI, UM Undip, dan UM UGM. Karena tiga-tiganya ini memakai jalur ujian tulis, maka Inten membuka kelas belajar untuk persiapan menghadapi ujian mandiri yang tiga ini. Pak, bagaimana kalau saya ikut yang lain yang ternyata jalur ujian tulis? Misalnya, ini misalnya ya, Unair. Kamu ikut Unair, ternyata dia jalur ujian tulis. Kasih tahulah ke wali kelasmu. Nanti kita buat kelasnya. Tapi khusus yang tiga ini memang kita udah sediakan, yang lainnya tergantung kepada berapa banyak pesertanya. Kamu tinggal melapor ke wali kelasmu. Itu sebabnya kami sebutkan, begitu bel selesai UTBK berbunyi, lupakan UTBK, fokus ke mandiri PTN. Mandiri PTN yang memakai jalur ujian tulis. Jelas adik-adik semuanya ya? Oke. Sebagai catatan, bagi adik-adik yang belum menyerahkan printout kartu peserta UTBK, mungkin sudah banyak yang menyerahkan, mana tahu ada yang belum ya. Tolong segera foto kartumu, kirimkan ke wali kelas. Itu nanti kita input ke sistem KPJ kita. Lalu, jika ada di antara adik-adik semua yang mau ikut SIMAK UI, UM Undip, atau UM UGM, tolong secepatnya habis webinar ini, beritahu ke wali kelas, agar kelas belajarnya langsung bisa kita bentuk. Sehingga begitu selesai UTBK, kita bisa langsung fokus ke sini. Yang ketiga, jika nanti sertifikat nilai UTBK sudah dikeluarkan oleh panitia, tolong segera kirim ke wali kelas. Tahun lalu, sertifikat nilai UTBK dikeluarkan panitia sehari sebelum pengumuman SBMPTN. Yang sekarang kita nggak tahu kapan, tapi begitu ada, tolong langsung kirimkan ke wali kelas. Nanti kita akan menginput nilaimu ini ke sistem KPJ kita, sehingga kalau kamu ikut mandiri PTN yang memakai nilai UTBK sebagai alat seleksi, kamu boleh meminta ke wali kelasmu untuk konsultasi. Kak, tolong simulasikan bagaimana kalau saya memilih di mandiri ini, pilihan ini, pilihan ini, pilihan ini. Wali kelasmu bisa memberikan simulasinya. Oke adik-adik semua, seperti inilah strategi di sisa waktu yang tinggal sedikit ini, tapi justru menjadi pukulan terakhir yang harus kalian lakukan agar permata yang tersimpan di dalam batu tadi, yaitu kursi PTN yang sudah kau idamkan, bisa kau dapatkan tahun ini. Adik-adik semua, kita berdoa bersama setiap saat, semoga kalian sukses. Semua siswa proses Inten lulus PTN tahun 2021.
Salam perjuangan buat seluruh adik-adik kami, siswa proses inten seluruh Indonesia. Adik-adik semuanya, biar kita satu pemahaman untuk memahami betapa pentingnya waktu yang masih tersedia ini, meskipun sedikit, tapi bisa menjadi waktu kunci atau menjadi kunci keberhasilanmu meraih kursi di PTN 2021. Ada ilustrasi seperti ini. Di dalam sebuah batu terdapat sebuah permata yang sangat berharga. Permata yang sangat berharga ini adalah kursi PTN yang sudah lama kalian idam-idamkan, sudah lama kalian angan-angankan. Dan batu yang sangat keras itu adalah segala jenis tantangan dan rintangan yang harus kalian lalui agar permata itu bisa kalian dapatkan. Adik-adik semuanya, permata ini bisa diperoleh jika batunya berhasil kamu pecahkan. Semua rintangannya berhasil kamu lewati. Dan itu memerlukan 1001 pukulan. Adik-adik semuanya, sejak kamu di Inten, sejak awal tahun ajaran, kamu sudah melakukan 1000 pukulan. Itu berupa progres yang sudah kau lewati selama ini. Sangat banyak kuis-kuis yang sudah kau lewati. Sangat banyak jadwal-jadwal yang sudah kau ikuti. Route at home yang sudah kau lakukan. Kemudian kau lakukan progres dengan bertanya ke guru. Kemudian kau berdiskusi dengan temanmu. Itulah 1000 pukulan untuk memecahkan batu ini yang sudah kalian lakukan. Adik-adik semua, satu pukulan terakhir adalah kata kunci. Sebab tanpa pukulan terakhir itu, batunya tidak pecah, permatanya tidak bisa kita dapat. Pukulan yang terakhir itulah waktu yang masih tersedia, yang sedikit ini, dari hari ini sampai menjelang UTBK, entah tanggal berapa kamu dapat jadwalnya, disitulah pukulan terakhir ini bisa kalian lakukan. Adik-adik semua, yang kita bahas ada 3. Untuk memperoleh pukulan terakhir ini, yang 3 inilah yang perlu kita bahas ya. Yang pertama, bagaimana cara belajar yang paling efektif di sisa waktu yang ada sebelum UTBK nanti. Lalu seperti apa strategi yang perlu kalian jalankan saat kalian di ruang ujian UTBK. Lalu setelah selesai UTBK, apa lagi yang perlu kalian lakukan? Oke adik-adik semua, tadi Bu JM sudah mengingatkan tolong diambil secara kertas sama alat tulis, lalu kau catatlah hal-hal pokok yang benar-benar sangat penting agar kau tidak lupa sehingga bisa kau jalankan di waktu yang sempit ini. Oke adik-adik semua, kita mulai yang pertama. Bagaimana belajar di sisa waktu sebelum UTBK? Dari ilustrasi tadi, adik-adik semuanya, sisa waktu ini adalah sisa waktu golden time. Ini waktu yang sangat penting yang bisa menentukan apakah 1000 pukulan yang sudah kalian lakukan sebelumnya akan menghasilkan kursi PTN bagimu. Justru inilah kata kuncinya. Dengan demikian adik-adik semua, yang paling bagus saat ini kalian lakukan adalah semua waktu yang masih tersedia ini, gunakanlah hanya untuk mengulang dan mengulang pelajaran. Sekali lagi, mengulang dan mengulang pelajaran. Kamu tidur, kemudian bangun, olahraga ringan, lalu mandi, ibadah. Selain itu, sisa waktu seluruhnya gunakanlah untuk mengulang dan mengulang pelajaran. Meskipun waktunya ini sedikit, tapi ini adalah pukulan terakhir yang harus kalian lakukan. Oke, baru yang kedua. Setelah seluruh waktumu kau gunakan untuk mengulang, cara mengulangnya pun kita harus terarah. Agar mengulang kita terarah, bahan yang kau gunakan untuk mengulang jangan terlalu banyak. Semua buku yang ada kau keluarkan ke atas mejamu, semua hendak kau baca,
gara-gara menurutmu masih perlu dibaca semua, itu justru cara mengulang yang tidak efisien. Yang paling efisien itu batasi bahannya untuk mengulang, cukup dari yang 3 ini aja. Soal tryout mulai Januari, yang kau peroleh di Inten, berarti mulai tryout yang ke-6. Soal diskusi sejak Januari, dan soal mandiri sejak Januari. Tentu ditambahkan dengan catatan-catatan yang sesuai dengan ini. Soal tryout tentu kau barengi dengan buku progresmu, bantu dengan buku progresmu. Cukup dari situ aja lah bahan-bahan yang kau gunakan untuk mengulang pelajaran ini. Tidak perlu lagi bahan-bahan yang lain. Itu nanti membuat rumit. Jika terlalu banyak bahan yang kau pakai, kemungkinannya adalah banyak buku berserakan di atas mejamu. Tidak satu pun yang tuntas kau pelajari. Oke adik-adik semua, sepakat tentang ini ya. Langsung lakukan mulai hari ini. Tujuan kita mengulang itu adalah 1, agar kau menjadi sangat terampil di apa yang sudah kau pahami. Adik-adik semua, ujian itu menguji keterampilan. Kalau kau memahami fisika, misalnya teori relativitas, kau ingat rumusnya, tapi nggak pernah kau latihan menggunakannya sehingga kau tidak terampil. Sama sekali tidak ada manfaatnya itu pada saat kau ujian. Mesti kau menjadi terampil. Ini tujuan mengulang yang pertama. Mengulang yang kedua, tujuannya agar kau memperoleh keterampilan. Kau bisa mengenal mana soal yang bisa kau jawab dan mana soal yang tidak bisa kau jawab. Pasti tidak ada peserta dari seluruh peserta UTBK yang mampu menjawab semua soal. Itu pasti nggak ada. Tapi begitu kau baca soal nomor 1, kau harus langsung bisa mengetahui soal itu bisa kau kerjakan apa enggak. Kalau bisa ya kerjakan. Kalau tidak bisa bagaimana Pak? Nanti kita bahas. Kalau bisa, sekali lagi ya, kalau bisa kerjakan. Kalau tidak bisa, nanti kita bahas caranya gimana. Itulah tujuan dari mengulang pelajaran. Oke, baru bagaimana cara mengulangnya? Cara mengulang pelajaran itu pun untuk adik-adik dari kelompok IPA dan mata pelajaran saintek, matematika, fisika, dan kimia, khusus yang 3 ini, sebaiknya ulangi apa yang sudah kau pahami saja. Ulangi sampai kau terampil. Jika ada soal fisika di tryout, kau sudah paham. Kau lihat buku progresmu soal nomor 1, kau paham. Justru itulah yang perlu kau ulangi. Ulangi lagi sampai kau terampil. Baru kau lihat soal fisika nomor 2 di tryout yang ke-6. Ternyata meskipun di buku progresmu ada penyelesaiannya, tapi kau tidak mengerti. Gak usah lagi ulangi, gak perlu. Karena apa? Kau ulangi pun sampai kau paham, tapi tidak terampil, itu gak bermanfaat. Pak, tapi saya hanya sedikit tahu tentang fisika, nggak apa-apa. Yang sedikit kau pahami itu, berlatihlah terus-menerus sampai kau menjadi sangat terampil. Apa ciri-ciri kalau kau sudah terampil? Soal itu bisa kau ulang, kau kerjakan sampai bisa kau selesaikan sesuai dengan durasi waktu yang diberikan oleh panitia, 1 menit. Jika soal itu meskipun kau paham, kau kerjakan ulang tapi masih butuh waktu 2 menit, itu ciri-ciri kau belum terampil. Agar terampil, kau perlu latihan, ulangi. Biar efektif, yang kau lakukan seperti itu adalah apa yang sudah kau pahami saja. Itulah cara mengulang khusus yang 3 ini. Untuk yang lainnya, sejarah, ekonomi, geografi, biologi, yang pertama kau ulang adalah apa yang sudah kau pahami. Itu dulu kau ulang, kemudian ulangi lagi sampai kau betul-betul terampil. Kalau masih mungkin, masih ada waktu, lanjutkan belajar yang belum kau pahami. Karena khusus seperti sejarah, biologi, kalau kau baca bukunya, kau hafal dan kau ingat, itu cukup. Itu sudah bisa kau pakai pada saat kau ujian. Itulah cara mengulang yang paling bagus. Seperti itulah adik-adik semua,
bagaimana belajar di sisa waktu sebelum UTBK ini. Seperti inilah yang perlu kalian lakukan. Oke, sekali lagi, secara ringkas ya, habiskan seluruh waktu yang masih ada untuk mengulang dan mengulang dan mengulang. Batasi sumbernya untuk mengulang, cukup kau memakai 3 bahan tadi, soal tryout, soal diskusi, soal mandiri sejak Januari, tentu tambahkan dengan catatanmu yang sesuai dengan bahan-bahan tadi. Kemudian lihat untuk soal tryout, kau dibantu dengan buku progresmu. Cara mengulangnya untuk matematik, fisika, dan kimia, ulangi apa yang sudah kau pahami saja. Untuk yang lain, pertama kali ulangi apa yang kau pahami, jika masih mungkin, lanjutkan belajar yang belum kau pahami. Itu cara paling efektif dan paling bisa kita gunakan dengan waktu yang tersedia, yang sedikit ini, meskipun sedikit, tapi menjadi kata kunci. Itu persiapan akademik. Tentu adik-adik semua, saat ujian, yang diperlukan itu bukan hanya kemampuan akademikmu, diperlukan juga kondisi fisik dan mentalmu yang bagus, rasa percaya dirimu yang cukup, kemudian suasana hatimu yang nyaman. Kalau kau percaya diri dan hatimu nyaman, semua potensimu bisa keluar pada saat ujian. Jangan ada yang cemas. Untuk memahami persiapan non-akademik ini, mempersiapkan diri bagaimana caranya agar suasana hati tenang, rasa percaya diri muncul, kecemasan hilang. Persiapan non-akademik sebelum UTBK. Ada 5 poin, petunjuk dan persyaratan, daftar kegiatan, kesehatan, kebugaran, dan percaya diri, mental dan pikiran, dan kekuatan doa. Oke, saya mulai yang pertama, petunjuk dan persyaratan. Ini saya petik, saya kutip dari kartu ujian kalian. Di sana dituliskan oleh panitia, dikatakan bahwa perlengkapan yang harus kamu bawa nanti saat ujian UTBK adalah perlu kartu peserta ujian, kemudian fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi, ditandatangani kepala sekolah, berisi nama siswa, NIS, kemudian NPSN sekolah, dan foto terbarumu 3 bulan terakhir. Yang saya tandai ini yang merah, ini saya tambahkan, khusus bagi kalian angkatan 2021 perlu membawa surat keterangan lulus nanti dari sekolah. Lalu juga yang perlu dibawa adalah kartu identitas sendiri berupa KTP atau SIM. Nah, panitia menyarankan lokasi UTBK kamu harus lihat 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Segaris bawahi 1 hari ini relatif, bisa 2 hari sebelum, bisa 3 hari ya. Lalu nanti pada saat ujian kalian harus dipastikan menggunakan masker saat berada di lokasi ujian, dan kalian perlu dalam kondisi sehat. Kondisi sehat di sini adalah berkaitan dengan COVID-19. Kamu bebas dari COVID-19. Kalau sakit-sakit, misalnya tangannya terluka dikit mah nggak ada masalah ya. Oke, kondisi sehat bebas dari COVID-19. Ini petunjuk dan persyaratan yang dikatakan oleh panitia. Lalu daftar kegiatan, ini juga ada di kartu ujian kalian. Jadi ini mungkin kalian sudah baca, saya perlu mengulasnya dan sedikit menambahnya ya, supaya lebih tegas. Nah, persiapan H-14, menjaga kesehatan disarankan stay at home. Kenapa 14 hari sebelum ujian disarankan stay at home, di rumah saja? Ini berkaitan dengan masa inkubasi 14 hari COVID-19. Jadi kalau sebelum ujian ini mulai dari sekarang, entah ujian kalian tanggal berapa, mulai sekarang pokoknya stay at home lah, belajar di rumah lah. Di rumah lah kalian melakukan aktivitasmu. Adik-adikku seperti itu ya. Dan ikuti petunjuk akademi yang disampaikan oleh Pak JH tadi, yang tadi dan yang akan disampaikan lagi, pokoknya catat seperti itu. Persiapan H-2 sampai H-1. Mencari informasi, menurut panitia, perlu mencari informasi lokasi tes dengan cara melihat lokasi pada web pusat UTBK tanpa harus datang ke lokasi ujian. Oke, tapi saya menambahkan, saya menyarankan, jika mungkin adik-adikku semua, uji coba jalan ke lokasi ujian dengan kendaraan yang kamu akan pakai nanti mengantar kamu di hari H. Kira-kira begitu. Untuk apa perlu diuji coba? Supaya mengetahui rutenya yang pas, yang paling cepat, mengetahui kondisi lalu lintas, kemacetannya, ya atau hal-hal lain lah
yang memastikan supaya kamu nanti tepat waktu sampai di lokasi ujian. Lalu membuat perkiraan waktu ya, kalau udah dicoba kamu udah tentu udah bisa membuat perkiraan waktu. Dan adik-adikku sekalian, saya amati, saya tahu ada beberapa dari kalian yang tempat tinggalnya dengan lokasi ujian sangat jauh jaraknya. Ada yang di Jakarta Timur ujiannya di daerah Tangerang sana, di UIN sana. Ada yang malah di Bogor. Nah, pertimbangkan, diskusikan dengan orang tua. Kalau lokasi ujian kalian agak sangat jauh, pikirkan untuk menginap di hotel terdekat. Coba diskusikan dengan orang tua ya. Oke. Kemudian adik sekalian, sebelum ujian tapi sudah hari H. Berangkatlah dari rumah yang sesi pagi atau yang sesi siang, makan pagi dulu deh, sarapan pagi atau makan siang kalau yang sesi siang. Berangkat menuju lokasi ujian, lalu ingat semua dokumenmu harus yang kamu diperlukan kamu bawa, termasuk kartu identitas diri. Pastikan nanti ketika kalian berangkat itu sudah menggunakan masker, dianjurkan menggunakan sarung tangan, face shield, dan juga membawa hand sanitizer. Lalu adik sekalian, pastikan nanti kamu sudah tiba di lokasi ujian 1 jam sebelum waktu yang ditentukan. Yang sesi pagi pukul 1 jam sebelum 6:15. Yang sesi siang 1 jam sebelum pukul 12. Yang kelompok campuran itu juga sama seperti sesi pagi, wajib 1 jam sebelum pukul 6:15. Pertanyaannya, mengapa sih dikatakan 1 jam sebelum? Emangnya kalau cepat waktu kenapa? Begini, kalau kalian 1 jam lebih cepat datang, berarti sudah bisa kalian mengamati lingkungan, menguasai lingkungan. Di mana toiletnya, di mana tempat-tempat yang diperlukan. Ada Giu mengatakan, siapa yang menguasai lapangan, siapa yang menguasai lingkungan, dia yang memenangkan pertempuran. Jadi kalau kamu kuasai lapangan, kamu akan memenangkan pertempuran. Demikian adik sekalian. Lalu mengikuti prosedur sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19 seperti pemeriksaan tubuh. Nanti kalian ada pemeriksaan suhu tubuh. Menurut panitia, kalau ada nanti peserta yang suhu tubuhnya 37,5 derajat Celcius lebih, itu tidak diperkenankan ujian. Nah, disinilah pentingnya tadi, mulai dari sekarang, betul-betul kalian menjaga kesehatan, supaya kamu sehat. Kalau sehat, udah pasti suhu tubuhmu di bawah 37. Oke, adik sekalian, nanti kalian pada hari H sebelum ujian, disuruh minta kalian memasuki ruang ujian tentu dengan protokol kesehatan, serta mempersiapkan dokumen. Saat pelaksanaan ujian nanti, mungkin kalian berbaris dulu, jaga jarak, masuklah ke lokasi ujian dituntun oleh pengawas, duduk di meja ujian, di depanmu sudah ada komputer. Kemudian di awal-awal nanti pemeriksaan dokumen, jadi persiapkan dokumen, habis itu latihan ujian dulu, lalu nanti ada instruksi dari pengawas, kalian simak dengan baik-baik. Boleh ditanya, kalau ada yang kurang jelas instruksi pengawas boleh ditanya. Dan tentu melaksanakan ujian. Ada hal penting yang kalian harus ingat, saat ujian tidak diperkenankan berbicara dengan peserta lain ya. Mungkin nanti pengawas tidak menegurmu, tapi dicatat namamu, hati-hati. Makanya usahakan deh, ingat-ingat, jangan pernah bertanya, jangan pernah bicara, bertanya, apalagi bertanya materi soal kan. Dan juga tidak diperkenankan keluar dari ruangan ujian selama ujian berlangsung. Itu sebabnya tadi kamu lebih cepat datang, supaya segala sesuatunya sudah siap. Ada yang keperluan ke toilet, pokoknya udah beres, gitulah. Makanya selama kamu ujian, ada di ruangan. Lalu setelah berakhir nanti ujian, kamu tetap duduk sampai kemudian diizinkan oleh pengawas. Baik, itulah yang saya baca petunjuk-petunjuk dan persyaratan dari panitia. Saya yakin kamu udah baca, tapi ini penegasan supaya lebih tegas lagi. Dan bila perlu, baca lagi ulang nanti. Lalu saran kami dari Inten, berkaitan dengan kesehatan, kebugaran, dan rasa percaya dirimu. Adik-adikku sekalian, sama seperti saran panitia tadi, mulai sekarang sampai entah kapan kamu ujian, apakah tanggal 12 atau sesudahnya, mulai sekarang kamu bertahanlah di rumah, terus di rumah. Pasti lebih efektif belajar, mempersiapkan diri. Lalu selama kamu di rumah ini, usahakanlah kamu makan makanan dan minum minuman yang bergizi, yang berkualitas. Saya yakin orang tuamu pasti mendukung untuk itu ya. Kamu juga boleh menyarankan, saya ingin makan ini mak. Kalau Bu, misalnya, kalau kamu ingin makan tertentu, tapi di rumah lah. Jangan, andaikan selama ini kamu sering ya memesan makanan dari luar, GrabFood dan lain-lain, usahakan dulu untuk saat-saat sekarang sebelum UTBK, jangan. Menghindari, mengantisipasi, mencegah ada penyakit dan sebagainya. Pokoknya supaya tetap sehat. Kemudian jam tidurmu harus jaga.
Ya idealnya sih jam tidur itu ya kalau bisa jam 10, jam 11 malam kamu udah tidur dan bangun pagi. Oke, bahwa nanti ada istirahat siang sebentar, nggak ada masalah. Tidur yang cukup, bangun pagi dan olahraga ringan. Dengan demikian nanti andaikan kamu betul-betul ini perhitungkan semuanya, pasti kondisimu fit, segar, bugar sampai UTBK. Ada sekalian perlu segar, perlu semangat, perlu percaya diri, yes. Kalau bisa, adik-adikku sekalian begini ya, UTBK ini, ujian SBMPTN ini kan momentum atau event yang sangat penting. Bukan hanya sangat penting supaya kamu lulus PTN. Saya dulu pernah katakan, konsultasi pernah mengatakan, ini event UTBK ini sekaligus adalah menentukan, mempengaruhi hidupmu jangka panjang ini. Maka menghadapi suatu event seperti ini, perlu kita betul-betul full heart gitu ya, full segar, full pikiran yang bagus gitulah. Usahakan kamu dalam hari-hari terakhir ini segarlah setiap hari. Kenapa? Kira-kira seperti apa maksudnya segar? Ya, yang biasanya kita hanya mandi sehari karena di rumah aja, sekarang mandi pagi, mandi malam, kira-kira begitulah, mandi sore seperti itu. Selalulah pakaianmu rapi, pakaian yang segar, pakaian yang baru, yang bersih gitu, supaya rasanya setiap hari segar. Ini menghadapi event yang sangat penting, usahakan agak berbeda dari hari-hari sebelumnya, dan selalu semangat, gembira setiap hari. Kira-kira bagaimana membuat supaya kita semangat setiap hari? Ada sih beberapa cara. Dengan mendengar musik, oke, dengar musik sekali-sekali kamu nanti udah penat belajar, oke, setel musik yang gembira, gak berjoget-joget, kira-kira begitu. Dan ucapkan kata-kata yang positif, yang menyemangati diri, kira-kira gitu. Dan percaya dirilah kamu bahwa kamu bisa nanti berhasil di UTBK dan kamu bisa lulus PTN. Percaya. Apa alasan saya meminta kalian percaya? Adik-adikku, kalian semua siswa Inten. Apa yang kamu lakukan di Inten ini sejak masuk di Inten sampai hari ini udah luar biasa, bahkan masih kamu luar biasa lagi. Apa yang kamu dapatkan ini nggak didapatkan banyak orang di luar sana. Sebagai siswa Inten kamu sudah lebih dari yang lain. Ini alasannya kamu perlu percaya diri. Percayalah kamu bisa gitu loh. Soal UTBK itu bukan sesuatu yang aneh-aneh. Pasti yang sudah pernah kamu pelajari juga. Tinggal tadi seperti yang dibilang Pak JH itu, pahami dan kamu terampil menggunakannya. Adik sekalian, juga kami sarankan beberapa hari nanti sebelum UTBK, persiapkan pakaian yang paling bagus, yang kamu senang, yaitu sepatu yang bagus gitulah. Yang nantinya saat UTBK, itu yang kamu pakai. Supaya nanti UTBK itu betul-betul penampilanmu pun prima, kamu percaya diri dalam penampilan. Dulu selama ini saya lihat banyak peserta UTBK pakaiannya asal-asalan. Ya memang sih nggak disalahkan, bukan dilarang, tapi alangkah baiknya kamu juga tampil rapi, percaya diri. Yang cowok yang selama ini agak karena banyak di rumah jarang potong rambut, nggak apa-apa, potong rambut agak rapi dulu kamu saat nanti UTBK. Demikian sekalian supaya benar-benar kesehatan, kebugaran, penampilan prima, percaya diri itu nanti akan terjadi. Baik, selanjutnya adik sekalian, mental dan pikiran. Sikap terbaik yang menurut saya penting kalian hayati, kalian camkan, adik-adik sekalian begini. Kamu itu sudah belajar keras selama ini, bahkan masih akan belajar lagi kamu sampai detik-detik menjelang UTBK. Jadi buanglah kekhawatiran. Kadang-kadang kan selalu kita tergoda khawatir, gimana nanti ya, gimana bisa nggak saya menjawab soal UTBK, gimana nanti lulus, atau mungkin kayak ada penyesalan, gimana nanti ya, kayaknya saya terlalu tinggi pilihan saya. Nggak usah pikirkan itu semua, pikirkan yang hal positif, bahwa kamu berhasil dalam UTBK dan lulus PTN. Lagi pula adik-adikku semua, lagi pula ingat ya, kalian sudah KPJ kan? Kalau kamu mengikuti KPJ dengan baik, dengan wali kelas, pilihan keduamu sebenarnya udah pilihan lulus gitu loh. Menurut sistem KPJ Inten, pilihan keduamu itu udah lulus. Sebenarnya kamu udah bisa tenang gitu loh. Tinggal di sisa waktu yang masih ada ini, bagaimana kamu melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan, mengejar supaya lulus di pilihan pertama. Sebenarnya udah lulus kamu, kira-kira gitu, di pilihan kedua paling tidak. Itu adik sekalian. Jadi makanya kamu nggak usah khawatir deh. Buang jauh-jauh kekhawatiran. Lagi pula, kalau kita percaya diri, biasanya keluar kemampuan yang optimal. Kalau kita ada kecemasan, kemampuan maksimal kita nggak bisa muncul. Jadilah percaya diri, siap, yakin bisa,
supaya keluar kemampuanmu yang terbaik. Sering-sering ucapkan kata-kata yang positif, yang penuh harapan. Saya bisa, saya yakin Tuhan pasti menolong saya. Selalu berdoa, kira-kira seperti itu. Ingat, kata-kata positif, apapun kata-kata positif yang kamu ucapkan, itu mengandung kuasa. Kata-kata mengandung kuasa. Kata-kata seperti bibit tanaman. Kalau kamu ucapkan kata-kata positif, kamu berarti memberi kehidupan kepada kata-kata itu. Kamu ucapkan terus-menerus berulang-ulang, kamu berarti memupuk kata-kata itu dan menjadikannya kenyataan dalam hidupmu. Kata-kata mempengaruhi fisik dan juga mempengaruhi mental. Jadi mulai sekarang adik sekalian, jauhkanlah dari pikiran-pikiran negatif, jauhkan dari tindakan-tindakan negatif, ya kan? Berkaitan dengan itu, seperti jadi udah disinggung Pak JH, kurangilah, kalau bisa stop sementara bersosial media, yang namanya Twitter, TikTok, Instagram. Tahu nggak, sekarang ini banyak sekali gosip-gosip informasi yang negatif, yang kalau kita baca kadang-kadang terpengaruh kita. Udahlah, sementara main game, stop. Sementara, hanya beberapa minggu kok, hanya beberapa hari kok ini. Nanti begitu selesai UTBK, selesai ujian mandiri, masih ada 1 bulan lebih sebelum pengumuman, habisilah main game, habisi bermedia sosial, no problem, gak ada masalah. Tapi kalau sekarang adik sekalian, stop dulu ya. Katakan paling mau stop. Ya paling tidak hanya yang sangat penting lah kamu pakai sosial media. Stop. Itu semua berpotensi mengganggu pikiranmu nanti, mempengaruhi daya juangmu, daya semangatmu. Jadi nanti adik sekalian, ketika hari UTBK kamu siap dari rumah, berangkat dari rumah, kamu sudah menggunakan pakaian yang bagus, yang kamu senangi, secara fisik, secara penampilan kamu percaya diri, kamu sudah didoakan. Oh ya, saya masih lanjutkan yang terakhir, kekuatan doa. Adik sekalian, kita ini semua punya keterbatasan pastinya. Tidak luput dari kekurangan. Kita bukan manusia yang sempurna. Oleh karena itu adik sekalian, meskipun kalian sudah berjuang, serahkanlah kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan kamu berserah. Semoga usahamu dan perjuanganmu diridhoi yang Maha Kuasa. Adik-adikku semua, agar doamu lapang dan berkenan di hadapannya. Kalau ada yang selama ini merasa berbuat salah kepadamu, kayaknya kamu tidak menyukai, membencinya, saya mohon, saya minta kalian, maafkanlah orang-orang, ampunilah orang-orang sekarang. Kamu lega, lepas. Dan kalau ada kamu pernah merasa bersalah ke orang di hari-hari terakhir ini, kirim WA, minta maaf. Supaya kamu plong ini, mau bertempur, mau berjuang di event yang sangat menentukan. Secara khusus adik sekalian, dalam rangka perjuanganmu mengikuti UTBK ini, mintalah dukungan doa dari banyak orang. Tentu utamanya dari orang tuamu. Orang tuamu udah pasti mendoakanmu, minta lagi. Dari guru-gurumu, saudara-saudarimu, teman-teman dekatmu, kirimkan melalui WA permintaan, misalnya kepada gurumu, Bapak Ibu Guru, si Anu sebutkan Bapak Ibu Gurunya, maafkan saya selama ini ada yang kesalahan saya sengaja atau tidak sengaja. Saya mau ujian UTBK tanggal sekian, mohon doanya ya Pak, Bu, misalnya. Terima kasih, semoga Bapak Ibu sehat. Kira-kira begitu. Tuliskan, kalau misalnya ada 5 gurumu yang mau kirim, jangan copy paste ya. Tetap ditulis, menunjukkan kesungguhanmu meminta dukungan doa. Juga teman-temanmu atau orang lain, orang-orang tertentu yang kamu ingin minta doa, jangan copy paste, diketik ulang. Kalau kami guru-guru inten, nggak perlu kamu WA kami semua mendoakan kalian. Jadi adik sekalian, terakhir nanti, ketika kamu sudah di hari H, dari rumah, pakai pakaianmu yang indah tadi, yang kamu senangi tadi, semuanya kamu sudah rapi, dukungan doa sudah menyertaimu semua, salimlah orang tuamu, berangkatlah ke medan perjuangan, ke tempat ujian, di mana kamu nanti, disitulah kamu bertempur, menjajal soal-soal ujian UTBK. Saya yakin semua di situ akan berjalan lancar, akan mulus, akan dimudahkan jalanmu adik-adik sekalian. Inilah pesan saya, inilah pesan kami dari Proses Inten. Semoga adikku sekalian selamat berjuang, semoga kalian semua sukses meraih cita-cita kalian. Lupakan langsung UTBK. Tidak ada lagi gunanya itu kau ingat-ingat. Entah apapun yang terjadi selama kau ujian, tidak ada lagi manfaatnya kalau itu diingat-ingat. Kita langsung fokus ke mandiri PTN. Mandiri PTN itu kan ada 2.
Mandiri PTN yang menggunakan nilai UTBK sebagai alat seleksi. Untuk mandiri PTN yang ini, kau tidak perlu lagi berpikir. Kenapa? Coba kita ulang secara ringkas ya. Kau sudah memanfaatkan sisa waktu yang ada ini untuk mengulang pelajaran, mengulang sampai kau terampil. Kau terampil menggunakan apa yang sudah kau ketahui, kau terampil mengenali mana soal yang bisa kau jawab dengan baik, mana soal yang harus kau tebak. Kemudian semua soal UTBK kau jawab, dan waktu menjawab itu, kau konsisten mematuhi blocking time. Semua ini memberikan peluang kau memperoleh nilai UTBK yang tinggi. Nilai UTBK yang tinggi berfungsi untuk dua hal. Satu, memperbesar peluangmu lulus di PTN melalui jalur SBMPTN. Juga memperbesar peluangmu untuk lulus melalui jalur PTN yang menggunakan nilai UTBK sebagai alat seleksi, mandiri PTN-nya. Lupakanlah yang mandiri yang pertama. Sekarang mandiri yang kedua, ada mandiri PTN yang jalur ujian tulis. Khusus untuk SIMAK UI, UM Undip, dan UM UGM. Karena tiga-tiganya ini memakai jalur ujian tulis, maka Inten membuka kelas belajar untuk persiapan menghadapi ujian mandiri yang tiga ini. Pak, bagaimana kalau saya ikut yang lain yang ternyata jalur ujian tulis? Misalnya, ini misalnya ya, Unair. Kamu ikut Unair, ternyata dia jalur ujian tulis. Kasih tahulah ke wali kelasmu. Nanti kita buat kelasnya. Tapi khusus yang tiga ini memang kita udah sediakan, yang lainnya tergantung kepada berapa banyak pesertanya. Kamu tinggal melapor ke wali kelasmu. Itu sebabnya kami sebutkan, begitu bel selesai UTBK berbunyi, lupakan UTBK, fokus ke mandiri PTN. Mandiri PTN yang memakai jalur ujian tulis. Jelas adik-adik semuanya ya? Oke. Sebagai catatan, bagi adik-adik yang belum menyerahkan printout kartu peserta UTBK, mungkin sudah banyak yang menyerahkan, mana tahu ada yang belum ya. Tolong segera foto kartumu, kirimkan ke wali kelas. Itu nanti kita input ke sistem KPJ kita. Lalu, jika ada di antara adik-adik semua yang mau ikut SIMAK UI, UM Undip atau UM UGM, tolong secepatnya habis webinar ini, beritahu ke wali kelas, agar kelas belajarnya langsung bisa kita bentuk. Sehingga begitu selesai UTBK, kita bisa langsung fokus ke sini. Yang ketiga, jika nanti sertifikat nilai UTBK sudah dikeluarkan oleh panitia, tolong segera kirim ke wali kelas. Tahun lalu, sertifikat nilai UTBK dikeluarkan panitia sehari sebelum pengumuman SBMPTN. Yang sekarang kita nggak tahu kapan, tapi begitu ada, tolong langsung kirimkan ke wali kelas. Nanti kita akan menginput nilaimu ini ke sistem KPJ kita, sehingga kalau kamu ikut mandiri PTN yang memakai nilai UTBK sebagai alat seleksi, kamu boleh meminta ke wali kelasmu untuk konsultasi. Kak, tolong simulasikan bagaimana kalau saya memilih di mandiri ini, pilihan ini, pilihan ini, pilihan ini. Wali kelasmu bisa memberikan simulasinya. Oke adik-adik semua? Seperti inilah strategi di sisa waktu yang tinggal sedikit ini, tapi justru menjadi pukulan terakhir yang harus kalian lakukan agar permata yang tersimpan di dalam batu tadi, yaitu kursi PTN yang sudah kau idamkan, bisa kau dapatkan tahun ini. Adik-adik semua, kita berdoa bersama setiap saat, semoga kalian sukses. Semua siswa Proses Inten lulus PTN tahun 2021.